kembali lagi di YouTube channel aku. Seperti yang udah kalian baca di judul, pasti kalian tahu aku di sini mau ngapain. Ya sebenarnya video ini menanggapi video sebelumnya yang tentang aku lagi cari-cari kos. Nanti aku taruh videonya di sini. Jadi itu tuh sebenarnya aku lagi iseng aja, lagi nyari kos terus aku videoin gitu, dan aku nggak nyangka juga tiba-tiba banyak yang nonton dan banyak yang komen juga. Menurut aku tuh banyak segitu. Terus juga ada yang nanya ke IG tentang harga-harga kosan, tentang fasilitas kosan aku, pokoknya nanya-nanya tentang kosan yang ada di Bandung. Jadi aku bikin video ini aja sekalian karena itu emang gak niat buat ngasih tahu tentang kosannya, harga kosannya, tapi itu emang iseng aja. Jadi di sini bakalan aku spill harganya, terus fasilitasnya juga, kosan aku dan kosan sekitaran kosan aku. Khususnya ini tuh letaknya di Bandung ya, khususnya lagi di Bandung Barat, yaitu di Setiabudi karena kampus aku di situ. Tapi sebelum aku nge-spill harganya, nanti harga fasilitas dan sebagainya aku bakal spill di akhir video. Jadi aku di sini bakalan jelasin dulu kira-kira apa sih yang mempengaruhi murah mahal harga kosan itu. Ya jadi pasti mempengaruhi murah mahalnya harga kosan itu banyak ya. Cuma di sini aku ringkas aja jadi 4 hal yang menurut aku itu paling penting dan paling menentukan harga murah mahalnya sebuah kosan. Yang pertama ada posisi kosan itu sendiri. Maksudnya posisi itu apa? Jadi letak si kosan itu strategis atau tidak. Jadi maksud strategis itu letak kosan tersebut jauh atau dekat dengan tujuan, dengan pusat perbelanjaan, pusat makanan. Jadi masuk akal kan, semakin dekat kosan dengan tujuan, dengan pusat perbelanjaan, pusat makanan, itu bakalan akan semakin mahal. Yang kedua ada luas ruangan. Jadi kosan yang ruangannya lebih luas tentunya bakalan memiliki harga yang lebih tinggi dibanding yang luasnya lebih kecil gitu. Yang ketiga ada fasilitas. Nah tentunya fasilitas juga mempengaruhi ya, karena antara satu kosan dengan kosan yang lain pasti kan memberikan fasilitas yang berbeda. Jadi tentunya semakin banyak fasilitas yang disediakan oleh sebuah kosan, kosan itu akan memiliki nilai yang jauh lebih tinggi juga daripada kosan yang memberikan fasilitas yang lebih minim. Dan yang keempat, yang terakhir menurut aku penting adalah track record kosan tersebut. Maksud dari track record itu apa? Jadi mungkin kalian pernah dengar ada kosan yang disebut horor, disebut juga kosan terkenal karena di dalamnya ada artis-artis. Nah itu dia yang dimaksud dengan track record. Dan tentunya kosan yang memiliki track record yang kurang baik itu bakalan memiliki nilai yang jauh lebih rendah daripada kosan yang emang dianggap udah paling bagus atau paling baik gitu. Nah itu dia 4 hal yang paling penting banget menurut aku dalam menentukan tinggi rendahnya harga suatu kosan. Dan sekarang waktunya aku nge-spill harga dan faktor-faktor yang tadi mungkin ya dari kosan aku, sama yang mungkin fasilitasnya ada di atas aku maupun di bawah kosan aku. Jadi aku mulai dari kosan aku dulu kali ya. Kalau dilihat dari faktor yang pertama ada posisi. Kosan aku posisinya menurut aku sangat strategis karena waktu yang ditempuh dari kosan aku ke gedung FP MIPA itu sekitar 5-7 menit itu dengan jalan kaki. Dan kalau untuk ke pusat makanan, jalan raya gitu, itu sekitar 10 menit dengan jalan kaki. Terus yang kedua ada luas. Jadi kosan aku itu luasnya sekitar 3x3 meter. Jadi dibandingkan luas kamar teman-teman aku yang merantau juga, kamar aku 3x3 itu udah paling luas gitu di antara teman-teman yang lain. Jadi kalau kalian juga dapat 3x3 itu udah luasnya di luar rata-rata menurut aku. Terus yang ketiga fasilitas. Jadi fasilitas pertama yang aku highlight itu adalah kamar mandi. Karena ini merupakan satu-satunya yang paling aku utamain pas aku nyari kosan. Karena aku nyari kosan yang kamar mandinya itu ada di dalam. Jadi kosan itu kan ada 2 ya jenisnya. Jadi ada kamar mandi yang di dalam untuk pribadi dan ada juga yang di luar sharing sama teman kamar lainnya kayak gitu. Jadi di kosan aku fasilitas yang pertama itu ada kamar mandi dalam. Terus yang kedua itu wifi. Nah ini fasilitas kedua yang aku cari setelah kamar mandi di dalam. Aku udah tahu banget nih pasti kuliah itu kan bakalan banyak tugas yang harus cari di internet, yang harus nge-upload mungkin ke sistem univ yang ada secara online. Terus juga karena aku suka bikin video YouTube, jadi aku perlu wifi, perlu sinyal yang kuat untuk bisa mengupload video-video aku. Jadi ya wifi menurut aku sangat penting.
Terus fasilitas ketiga, mungkin ini fasilitas yang plus daripada kosan biasanya. Di kosan aku itu ada mesin cuci. Jadi di kosan aku tuh ada mesin cuci dan tempat berjemurnya ada di lantai 3. Dan kosan aku itu ruangannya di lantai 1. Jadi ya emang lumayan menguras tenaga kalau mau nyuci. Jadi fasilitas di kosan aku itu ada kamar mandi dalam, ada wifi, ada mesin cuci, ada listrik, air, dan sampah. Dan yang keempat itu track record. Jadi ya kosan aku biasa aja sih, jadi nggak ada pengalaman yang buruk, terus juga yang baik ya baik, tapi ya udah kayak biasa aja gitu. Jadi ya udah. Jadi kalau untuk harga, kebetulan mungkin di sekitar kosan aku situ emang bayarnya itu per tahun. Mungkin ada per bulan tapi itu kayak dikit banget. Jadi di situ emang rata-rata per tahun, dan kosan aku dengan luas 3x3 tadi itu 9 juta itu ruangannya aja. Jadi fasilitas itu bayarnya bayarnya per bulan. Kayak nyuci itu bayar per bulan 25.000. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau pakai mesin cuci itu bisa, jadi nggak usah bayar 25.000 itu. Terus untuk wifi, air, listrik, dan sampah itu bayar per bulannya 250. Jadi kalau di total dengan melihat faktor-faktor yang tadi dan fasilitas kosan aku, per tahun itu sekitar 11 jutaan. Jadi mungkin sekarang kita beralih ke kosan dengan fasilitas di atas kosan aku kali ya. Jadi fasilitas itu macam-macam, ada yang nyediain water heater itu pemanas air, jadi nanti air di kosan kalian tuh hangat. Terus ada juga yang nyediain dapur, kulkas sharing bareng-bareng. Terus ada juga yang ada AC-nya, jadi itu yang fasilitas yang sebenarnya banyak, tinggal dipilih aja kalian itu maunya kayak gimana. Jadi kalau mau fasilitas yang lebih kayak gitu, aku rata-ratain aja lah ya, itu sekitar 17-18 juta per tahun. Itu udah bersih ya. Jadi kalau aku kan bersihnya tadi 11 juta, jadi kalau yang lebih di atas aku ini sekitar 17-18 jutaan lah per tahun. Terus beralih ke kosan dengan fasilitas yang ada di bawah kosan aku dengan jarak lebih jauh. Kemudian fasilitas seperti kamar mandi itu ada di luar, jadi bener-bener cuma ruangan gitu di dalam. Kalau aku rata-ratain dari yang teman-teman aku tempatin atau survei aku cari sendiri, sekitar 8-9 juta itu udah bersihnya. Mungkin itu dia video yang bisa aku sampaikan tentang range harga kosan yang seperti fasilitas di kosan aku, terus fasilitas yang di atas fasilitas kosan aku dan di bawah fasilitas kosan aku. Sebenarnya harga itu bisa dimainin, jadi pinter-pinternya kalian buat nawar aja sama pemilik kosannya, jadi ya bisa lah dinego gitu. Jadi sepinter-pinternya kalian atau orang tua kalian dalam menego harga kosan kepada si pemilik kosannya. Ini sebuah tips menurut aku. Jadi sebelum kalian nyari kosan, kalian list dulu atau kalian catat sebenarnya fasilitas yang kalian butuhin itu kayak apa aja. Kayak aku emang cuma butuh kamar mandi di dalam dan ada wifi. Sebenarnya itu aja yang aku list, 2 kebutuhan aku yang paling utama. Jadi untuk yang lainnya bisa menyesuaikan, dan jarak sih, karena aku kan gak bawa alat transportasi pribadi gitu. Jadi ya sesuaikan aja sama kebutuhan kalian, karena ketika kalian gak punya pegangan mau nyari kosan seperti apa dan kalian langsung ke tempat tujuan, itu bakalan bingung banget karena disitu bakalan banyak banget pilihan. Ya mungkin sekian aja video dari aku, semoga video ini lebih menjelaskan tentang kosan. Jadi ya terima kasih, sampai berjumpa di video-video aku berikutnya. Bye bye.